saya cintai, teman-teman peserta pelatihan publikasi ilmiah, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dalam acara overview dan PLC ya. Akan saya berikan informasi terkait dengan profil pelatihan. Teman-teman sekalian, nama pelatihan yang kita akan ikuti ini pelatihan jarak jauh PJJ publikasi ilmiah. Mohon disimak informasi terkait dengan profil pelatihan ini. Jangan sampai nanti ketika Anda mau mengikuti belum jelas apa isi dan maksud juga produk dari pelatihan ini. Dasar hukum mungkin tidak usah ya, ini sudah jelas. Kemudian pola pelatihan new normal kita ini, alhamdulillah tahun ini kita bisa melanjutkan PJJ selain daripada PDWK ya. Kemarin sudah ada beberapa PDWK di Kalimantan Barat, mudah-mudahan bisa dilanjutkan selain dari PJJ. Nah, Anda alhamdulillah kebetulan dapat pelatihan jarak jauh ya. Tidak berbeda sih, cuma bedanya kalau PDWK Wijaya Iswaranya yang datang ke tempat Anda. Kalau di PJJ kita bertemu secara daring ya, melalui LMS dan media sosial. Nah, jumlah JP pada pelatihan ini 60 dan disajikan secara daring setiap hari ya. Nah, teman-teman sekalian, tujuannya melalui pelatihan ini kita dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dalam proses pembelajaran dan sikap mental, terutama kaitannya dengan kalau publikasi ilmiah kaitannya dengan pengembangan profesi ya, tidak sekedar pembelajarannya. Jadi pada pelatihan ini Anda akan dipandu untuk mengenal 10 jenis publikasi ilmiah, kemudian teknik penyusunan dan prosedur pengajuannya. Hanya saja memang kurikulum pelatihan ini terlalu luas ya, seharusnya disajikan satu demi satu, tapi tidak apa-apa sebagai perkenalan terhadap publikasi ilmiah yang mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih spesifik. Nah, berikutnya mata diklat pelatihan jarak jauh ini terdiri dari mata diklat dasar, mata diklat inti, dan penunjang. Nah, terdapat 3 mata diklat dasar pembangunan bidang agama yang sudah kemarin disampaikan oleh PLT Kepala Litbang dan Diklat ya. Kemudian nanti ada pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama, biasanya disajikan oleh pejabat Kementerian Agama kabupaten atau provinsi ketika nanti penutupan. Dan nanti ada materi peningkatan kualitas diklat teknis pendidikan dan keagamaan, nanti akan disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta di sela-sela pelatihan kita. Nah, itu mata diklat dasar yang isinya terkait dengan kebijakan ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ini mata diklat intinya. Ada presentasi di forum ilmiah, ada publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah, ada publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman guru. Tapi ini nanti akan saya ramu lagi menjadi 4. Kalau ini kurikulum dasarnya seperti ini, dengan tanpa menghilangkan materinya, saya sudah meramu pelatihan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep dasar publikasi ilmiah. Nah, di kurikulum yang dari Pusdiklat ini agak kurang jelas, sehingga saya ramu lagi, diawali dengan konsep dari publikasi ilmiah, kemudian yang keduanya nanti publikasi ilmiah bentuk makalah, yang terdiri dari makalah kajian ilmiah, makalah best practice, dan makalah hasil penelitian. Kemudian
materi ketiga, publikasi ilmiah bentuk buku, diktat, dan modul. Dan yang keempat, publikasi ilmiah bentuk artikel. Nah, nanti akan saya sajikan seperti itu di LMS-nya. Berikutnya, mata diklat penunjang, overview, yang sedang kita sajikan sekarang ini. Kemudian ada BLC, mulai hari ini sampai besok. Kemudian nanti ada evaluasi program dan rencana tindak lanjut. Di evaluasi program nanti Anda akan mengisi survei terkait dengan mutu pelatihan PJJ ya. Kemudian juga ada ujian nanti, ada post test di evaluasi program. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Di rencana tindak lanjut ini nanti Anda harus merencanakan rencana implementasi hasil pelatihan dalam bentuk menyusun beberapa bentuk publikasi ilmiah yang ingin Anda kerjakan dalam di tahun ini. Baik, teman-teman, panitia pelaksana itu ada pejabat pelaksana balai diklat, ada admin, dan juga tutor. Adminnya Bu Ega kemarin tuh, sekarang sedang ada halangan, digantikan dulu oleh Mas Arifin, Pak Arifin. Kemudian yang ditugaskan sebagai tutor saya. Saya Asip Suryadi ya. Banyak yang sudah kenal mungkin. Nah, tugas admin nanti melayani Anda di bidang administrasi, terkait dengan kepesertaan, terkait dengan sertifikat, terkait dengan uang pengganti pulsa dan sebagainya. Dan juga akan melayani Anda di bidang teknis ya, teknis penggunaan LMS. Kemudian nanti tutor, nanti tugasnya memandu Anda di bidang akademis. Nah, jadi nanti kalau masalah-masalah teknis silakan ditanyakan kepada admin, tapi masalah-masalah akademis silakan ditanyakan kepada saya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada hal-hal teknis yang bisa dijawab oleh saya, maka akan saya berikan kepada Anda panduan atau BIMTEK gitu ya, terkait dengan teknis. Baik, teman-teman sekalian, fasilitator pelatihan ini bisa kepala badan, bisa sekretaris, bisa kepala kanwil, dan sebagainya ya. Ini terutama pejabat-pejabat yang akan memberikan materi dalam bidang kebijakan yang dibagi ke dalam 3 mata diklat tadi, tapi tidak semuanya tentu saja, hanya 3 orang saja. Dan fasilitator utamanya Wijaya Iswara. Lalu kemudian metode pembelajaran ada video conference nanti. Kemungkinan video conference dilakukan setiap kegiatan belajar. Maksudnya nanti kan pelatihan ini dibagi ke dalam 4 kegiatan belajar seperti yang sudah disampaikan tadi. Minimal kita menyelenggarakan 4 kali video conference ya. Tapi ketika Anda membutuhkannya, Anda boleh mengusulkan apabila ada sesuatu yang perlu disajikan dalam video conference. Dan itu sangat tergantung kepada kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda butuh, maka Anda bisa mengusulkan ya, selain daripada yang sudah dirancang oleh tutor. Kemudian metode pembelajaran lainnya membaca sumber belajar. PJJ ini cenderung ke pembelajaran mandiri. Jadi jangan mengharapkan selalu kepada tutor untuk menjelaskan, karena di LMS sudah disajikan sumber-sumber belajar yang terdiri dari teks, video, gitu ya. Kemudian contoh-contoh, format-format dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda buka bahan-bahan ajar tersebut di setiap kegiatan. Kemudian kalau misalnya Anda merasa tidak jelas, maka kita bisa melakukan live chat. Nah, agar lebih mudah, live chatnya saya sajikan di menggunakan media sosial WhatsApp. Jadi selain LMS yang kita gunakan juga WhatsApp, karena itu lebih mudah dan cepat ya. Jadi kita bisa diskusi tanya jawab di WhatsApp tentang
materi-materi yang mungkin Anda belum pahami atau ada sesuatu yang mau Anda tanyakan. Nah, kemudian juga ada diskusi online, dan ada juga bisa jadi diskusinya di WhatsApp juga ya, dalam bentuk live chat. Kemudian ada penugasan, kemungkinan besar setiap kegiatan yang 4 itu, ada 4 kegiatan, ada 4 tugas juga. Dan diakhiri nanti dengan tes. Nanti diawali dengan pretest di BLC di hari ini atau nanti sore, kemudian nanti di akhir Anda mengerjakan post test gitu ya. Nah, itu metode pembelajarannya. Sumber belajar sangat luas di PJJ ini. Anda tidak hanya membuka, malah harus ya, harus membuka bahan ajar selain dari apa yang sudah disajikan dalam LMS. Anda bisa browsing web tour, cari buku elektronik dan sebagainya, itu silakan ya. Jadi tutor tidak membatasi bahan ajar yang hanya disajikan dalam LMS. Langkah pembelajaran mulai dari registrasi Anda sudah melakukannya, opening juga sudah dilakukan, peserta mengikuti overview dan sebagainya, kemudian pembelajaran step by step, kemudian ke evaluasi. Nah, teman-teman sekalian perlu dicatat bahwa Anda hanya bisa melanjutkan dari 1 KB ke KB berikutnya kalau Anda sudah tuntas di KB sebelumnya. Misalnya begini, di KB 1 Anda sudah tuntas, maka akan di-enroll ke KB 2. Tapi kalau Anda belum selesai di KB 1 atau belum mendapat skor minimal 76 dari semua tugas-tugas, maka Anda harus mengulang dulu ya. Karena di PJJ ini kita menggunakan mastery learning. Jadi Anda peserta hanya boleh pindah dari KB ke KB berikutnya apabila sudah selesai tugas-tugas di sebuah KB gitu ya, dengan skor minimal passing grade-nya 76 gitu. Kemudian perangkat e-learning, kita punya LMS di https://2pjj.bdkjakarta.id. Anda sudah bisa masuk, dan LMS ini bisa diakses di PC, bisa diakses di handphone, bisa diakses di tablet, dan juga di laptop. Kalau Anda sedang di perjalanan mau belajar, itu sudah bisa pakai handphone ya. Hanya saja kalau misalnya mengetik tugas mungkin agak keritingan gitu ya, jari-jari Anda. Mungkin kalau hanya mengerjakan tes atau menjawab hal-hal singkat, Anda bisa melakukannya melalui HP. Kalau untuk membuat tugas kemungkinan ya lebih nyaman di laptop atau mungkin di tablet atau PC ya. Nah, dengan demikian sebenarnya kita tidak punya alasan tidak mengikuti pelatihan ini karena kita membawa gadget kemana-mana. Hanya saja mungkin tergantung juga kepada sinyal ya. Kadang-kadang sinyalnya tidak bagus dan sebagainya. Tapi ini di Kota Pontianak ya semua ya. Jadi ya, Pak, kalau di kota sih tidak terlalu bermasalah ya. Kecuali tidak membeli pulsanya gitu ya. Lampu mati. Lampu mati. Ya, kadang-kadang di Pontianak lampu suka mati ya. Betul. Iya. Tapi kan cuma sebentar ya, Pak. Paling 5 menit, 5 menit. 5 menit, lanjutkan lagi. Oke. Nah, berikutnya kewajiban peserta pertama, mematuhi tata tertib, peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia pelaksana. Nanti tata tertibnya sudah ada di dalam LMS. Mengikuti semua program pelatihan dengan sungguh-sungguh, mengembangkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif ya. Jadi di PJJ ini
Anda tidak sekedar hanya belajar untuk sendiri, juga boleh mengembangkan pemikiran-pemikiran yang mungkin dapat berguna bagi teman-teman. Gitu ya. Jadi gurunya sih bukan saya, gitu ya. Di PJJ ini semua kita menjadi guru. Jadi kita boleh berbagi informasi, boleh saling mendukung, boleh saling membantu, boleh saling memberikan saran, kritikan, dan sebagainya. Nah, itu kewajiban peserta. Kemudian hak peserta. Peserta berhak mengikuti seluruh program. Dan peserta berhak mendapat penggantian kuota pulsa, gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau tidak salah, itu 15 juta, gitu ya, uang pengganti pulsanya. 150, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama. Jadi bukan kita yang menentukan ya, itu yang menentukan itu Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Jadi inginnya sih kita memberikan fasilitas yang memadai ya untuk penyelenggaraan PJJ ini, tapi aturannya lah seperti itu, sehingga kita hanya bisa mendapat mengganti pulsa sebanyak Rp150.000. Kalau beli pulsa kuota dapat berapa gigabytes itu ya? 12, 13, atau 15 mungkin ya, 16 gigabytes mungkin. Cukuplah untuk mengikuti PJJ kita. Apalagi kalau kita sering mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah ya, yang ada wifi-nya. Jadi akan cukuplah. Dan Anda berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Mudah-mudahan nih sertifikat pelatihannya sudah bisa dilakukan secara online, jadi Anda tinggal mengunduh saja. Ini program Inovasi BDK Jakarta, sertifikat sekarang diunduh oleh peserta. Jadi tidak usah dikirim yang bisa menyebabkan hilang di jalan dan juga menghabiskan ongkos kirim ya. Nah, nanti kita lihat, mudah-mudahan sertifikatnya sudah bisa di-download oleh Anda di akun sendiri. Makanya Anda kemarin registrasi membuat akun ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk evaluasi dan sertifikasi, Anda berhak mendapatkan sertifikat pelatihan apabila memperoleh skor akumulasi 76 minimal. Jadi passing grade-nya 76. Nah, 76 itu terdiri dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Nah, karena kita adalah pegawai, jadi pelatihan ini lebih berat ke aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya cuma 20%, nanti dari tes ya, terutama tes akhir. Kemudian aspek sikapnya 20%. Jadi aspek sikap itu dapat dilihat dari kehadiran Anda di LMS ya. Misalnya sering hadir membuka LMS, nanti itu dapat dilihat lognya di LMS. Kecepatan mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, itu ada sikap yang bisa dibaca di LMS ini terkait untuk menilai sikap Anda, gitu ya. Nah, itu bobotnya 20%. Kemudian aspek keterampilan itu produk itu 60%. Nanti setiap KB itu ada tugas akhir. Nah, tugas akhirnya itu berbentuk produk, seperti misalnya membuat rancangan makalah, membuat rancangan modul dan sebagainya. Nah, itu nanti dikirim lewat LMS kepada tutor, dan tutor akan memberikan skor. Apabila skornya belum memadai, maka tutor akan memberikan feedback kepada Anda. Misalnya belum bagus dalam hal struktur dan sebagainya, nanti Anda harus membuka feedback di dalam LMS ini setiap tugas, kemudian segera memperbaikinya, gitu ya.
Jadi Anda diberi kesempatan untuk belajar terus sehingga skornya sampai kepada passing grade. Bahkan kalaupun skornya sudah passing grade, tapi Anda belum puas misalnya, Anda boleh memperbaikinya ya. Karena kan passing grade itu 76 itu saya kira sangat minimal gitu ya. Jadi kalaupun Anda misalnya sudah dapat skor 80 gitu ya, Anda mau memperbaikinya silahkan sehingga skornya lebih baik lagi. Nah, itu evaluasi dan sertifikasi. Jadi sekali lagi Anda akan berhak memperoleh sertifikat apabila memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan tadi. Apabila tidak, maka Anda tidak berhak. Dari pengalaman kemarin beberapa peserta tidak melanjutkan, misalnya baru KB1 terlalu sibuk dan sebagainya sehingga tidak melanjutkan, sehingga tertinggal jauh, sehingga tidak bisa mengikutinya sampai akhir. Akhirnya tidak berhasil mendapatkan sertifikat. Bagi Anda yang mengikuti terus tapi skornya tidak mencapai passing grade, Anda akan mendapatkan keterangan mengikuti pelatihan, tapi bukan sertifikat pelatihan, gitu ya. Nah, itu tata tertib regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam hal pelatihan. Baik, teman-teman, ini harus saya sampaikan bahwa BDK Jakarta ini sedang membangun zona integritas. Seluruh pelaksanaan kegiatan diklat, peserta tidak boleh ya, tidak dipungut biaya apapun. Itu yang pertama. Jadi Balai Diklat Jakarta tidak memungut biaya apapun terkait dengan pelaksanaan diklat ini. Kalau ada seseorang yang meminta biaya terkait dengan pelatihan ini, maka itu ilegal atau bukan dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Gitu ya, kami harus menyampaikan hal itu. Jadi Balai Diklat Jakarta menyelenggarakan pelatihan dengan biaya Rp0 dari mulai registrasi sampai sertifikat. Dan Balai Diklat Keagamaan Jakarta berkomitmen untuk pelayanan kediklatan yang bebas dari pungli dan gratifikasi. Kalau ada panitia atau tutor atau siapapun yang minta apa-apa kepada peserta, maka kami yakinkan itu bukan dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Gitu ya teman-teman. Karena kita sudah berkomitmen dengan hal itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan terkait dengan pelatihan di BDK Jakarta, maka Anda boleh mengadukan secara hotline ya di WA dengan nomor 0813 52 52 52 11. Tapi chat only ya, tidak boleh menelepon. Jadi chat only nih. Jadi kalau sekali lagi kalau Anda mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, baik dari Widya Iswara sebagai tutor atau dari panitia, maka Anda boleh mengadukan pelayanan gitu ya di nomor yang tertera di sini. Mungkin Anda boleh mencatatnya ya apabila Anda merasa penting di nomor 0813 52 52 52 11.